Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara ada dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan sedikit memaparkan mengenai ujian nasional. Kebijakan pelaksanaan asesmen nasional juga berangkat dari evaluasi yang dilakukan terhadap ujian nasional yang telah berlangsung selama ini. Ujian nasional menjadi lebih berorientasi pada pencapaian hasil belajar individu dan pembelajaran yang berorientasi pada ujian. Sasaran kompetensi yang diharapkan sebagai perbaikan mutu pendidikan menjadi seringkali terabaikan. Selain itu, beberapa poin evaluasi berikut ini juga menjadi pertimbangan untuk menghentikan pelaksanaan ujian nasional dan menetapkan penyelenggaraan asesmen nasional. Berikut tanya jawab seputar ujian nasional. Yuk kita simak bersama. Apa kebijakan baru tentang UN? Mulai tahun 2021, UN akan diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Kedua asesmen baru ini dirancang khusus untuk fungsi pemetaan dan perbaikan mutu pendidikan secara nasional. Mengapa 2020 akan menjadi tahun terakhir bagi UN? Pertama, UN lebih banyak berisi butir-butir yang mengukur kompetensi berpikir tingkat rendah. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan pendidikan yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi serta kompetensi lain yang lebih relevan dengan abad 21 sebagaimana tercermin pada kurikulum 2013. Kedua, UN kurang mendorong guru menggunakan metode pengajaran yang efektif untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Asesmen kompetensi pengganti UN akan dirancang memberi dorongan lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan penalaran, bukan hafalan. Ketiga, UN kurang optimal sebagaimana alat untuk memperbaiki mutu pendidikan secara nasional karena dilangsungkan di akhir jenjang. Hasil UN tidak bisa digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa dan memberi bantuan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Apa akan mengganti UN? Asesmen kompetensi pengganti UN mengukur kompetensi bernalar yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah di berbagai konteks, baik personal maupun profesional. Saat ini, kompetensi apa saja yang diukur masih dikaji, namun contohnya adalah kompetensi bernalar tentang teks atau literasi dan angka numerasi. Selain itu, Kemdikbud juga akan melakukan survei untuk mengukur aspek-aspek lain yang mencerminkan penerapan Pancasila di sekolah. Hal ini mencakup aspek-aspek karakter siswa seperti karakter pembelajar dan karakter gotong royong dan iklim sekolah, misalnya iklim kebinekaan, perilaku bullying, dan kualitas pembelajaran. Karena fungsi utamanya adalah sebagai alat pemetaan mutu, asesmen kompetensi dan survei pembinaan Pancasila ini belum tentu dilaksanakan setiap tahun dan belum tentu harus diikuti oleh semua siswa. Tanpa UN, bukankah siswa kurang termotivasi untuk belajar? Menggunakan ancaman ujian untuk mendorong belajar akan berdampak negatif pada karakter siswa. Jika dilakukan terus-menerus, siswa justru akan menjadi malas belajar jika tidak ada ujian. Dengan kata lain, siswa menjadi terbiasa belajar sekedar hanya untuk mendapat nilai baik dan menghindari nilai jelek. Hal ini membuat siswa lupa akan kenikmatan intrinsik yang bisa diperoleh dari proses belajar itu sendiri. Hal motivasi belajar intrinsik inilah yang justru sangat diperlukan untuk dikembangkan agar siswa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Tanpa UN, apakah siswa tidak menjadi orang yang kurang gigih? UN adalah alat untuk melakukan monitoring dan evaluasi mutu sistem pendidikan. Fungsi UN bukan untuk melatih keuletan atau kegigihan. Sifat-sifat ini tidak dapat dibentuk secara instan di akhir jenjang pendidikan melalui ancaman ketidaklulusan atau nilai buruk. Sifat seperti kegigihan hanya dapat ditumbuhkan melalui proses belajar yang memberi berbagai tantangan bermakna secara berkelanjutan. Butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa membuat sifat seperti kegigihan menjadi bagian dari karakter siswa. Mengapa AN sebagai pengganti UN hanya difokuskan pada literasi dan numerasi? Apakah berarti pelajaran selain bahasa dan matematika tidak penting? Nah, untuk mengetahui jawabannya, silakan simak video part kedua.
Terima kasih telah menyimak pemaparan tentang tanya jawab ujian nasional ini sampai selesai. Mohon dukung channel ini supaya berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.